Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang yang namanya teori pengalaman kerucut Gardner. Seperti ini ya. Ini. Oke. Oke, yang pertama yaitu pengertian teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale adalah kerucut yang mengemukakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh dari pengalaman langsung dan tidak langsung. Semakin langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan yang diperoleh. Semakin tidak langsung pengetahuan itu diperoleh, maka semakin abstrak pengetahuan siswa. Ini untuk pengertian teori kerucut pengalaman Edgar Dale, bisa dibaca kayak gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu teori kerucut Edgar. Teori kerucut Edgar seperti ini gambarnya. Teori kerucut Edgar seperti kerucut, terus di sini ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari yang pertama yaitu membaca itu 10%, mendengarkan 20%, lihat gambar, diagram, video film, demonstran itu 30%, terlibat dalam diskusi itu 50%, menyajikan presentasi itu 70%, bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata itu 90%. Nah, maksud dari 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, dan 90% itu akan dijelaskan dalam video selanjutnya, yaitu penjelasan dari yang saya 20% tadi, 10, 20, 30, 70, 50, dan 90. Oke, jadi baca 10%, mendengarkan 20%, gambar 30%. Jadi pada tingkatan ini pengembangan realitas secara langsung sebagai yang kita temui pertama kalinya, pembelajar masih sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya pun masih sedikit. Jadi ketika kita membaca, mendengarkan, dan lihat gambar, itu untuk tingkat pemahamannya itu masih sedikit. Yang kedua itu diskusi 50%, presentasi 70%. Pada tingkatan ini, pembelajar sudah diberikan suatu bentuk permasalahan, sehingga pembelajar aktif berpikir tentang permasalahan tersebut. Pembelajar masih sebagai partisipan karena masalah yang diberikan masih konkret. Jadi untuk diskusi presentasi 70% ini tingkatan menengah ya. Jadi di sini sudah diberikan permasalahan, tapi permasalahannya yang masih konkret. Maksudnya masih konkret tuh masih mudah, permasalahan yang mudah dipecahkan kayak gitu. Ini untuk melatih pemikiran kita. Untuk yang ketiga yaitu bermain peran, bersimulasi, melakukan hal yang nyata. Itu 90%. Pada tingkatan ini, pembelajar sudah bertindak sebagai pengamat, turun langsung mengamati sebuah permasalahan sehingga tingkat pemahamannya lebih besar. Di sini untuk tingkatan yang ketiga itu pemahamannya itu 90%, jadi pemahaman yang paling tinggi. Oke, lanjut lagi yaitu membaca. Pengalaman melalui membaca, ketika seorang hanya belajar dengan membaca buku saja, maka 10% saja materi dari buku tersebut yang dapat diingat karena pembelajaran hanya berperan sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya masih sedikit atau rendah. Jadi untuk membaca buku itu kita cuma mendapatkan materi atau pemahaman materi itu cuma 10% saja dari apa yang kita baca. Oke, lanjut lagi yaitu dengan mendengarkan. Pengalaman melalui mendengar seperti pengalaman melalui radio, tape, recorder, dan yang sifatnya lebih abstrak dibanding gambar hidup. Sebab hanya mengandalkan salah satu indera saja, yaitu indera pendengar. Dengan hanya mendengarkan, daya ingat yang siswa dapat hanya 20%, karena mendengar cuma mengandalkan telinga, tidak bisa melihat, cuma bisa membayangkan ya. Itu cuma 20% dari pemahaman materi yang disampaikan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Lihat gambar, diagram, demonstran, siswa, video, dan film. Lihat gambar diagram pengalaman melalui lembaga-lembaga visual seperti gambar dan grafik sebagai alat komunikasi. Lembaga visual dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada siswa. Dengan melihat gambar atau diagram bisa menyerap 30% dari materi. Jadi dalam ini 30% ini kita juga mengandalkan indera mata ya. Indera mata
indera telinga, jadi kita bisa melihat dan juga mendengarkan. Itu menyerapnya untuk materi itu 30%. Jadi pemahamannya itu ketika kita menerangkan dengan menggunakan gambar dan diagram itu 30%. Oke, lanjut lagi. Ini ada film. Film di sini itu 30% ya, sama seperti tadi, cuma 30% karena ya seperti film-film itu kita mengajarkan dengan menggunakan film. Terus di sini demonstrasi bisa dibaca di sini. Pengalaman mendemonstrasi adalah teknik penyampaian informasi melalui peragaan seperti drama. Ya, untuk pemahamannya itu, untuk pemahaman materinya itu cuma 30% sama dengan melihat video. Oke, lanjut lagi, yaitu terlibat dalam diskusi. Pengalaman melalui terlibat langsung dalam diskusi. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok, sehingga antara pelajar dapat saling berbagi atau bertukar informasi mengenai suatu masalah. Jadi tingkatan yang selanjutnya yaitu terlibat diskusi itu 90% ya. Jadi di sini untuk pengalamannya itu 90%. Jadi untuk pemahamannya 90% karena di sini mereka akan disuruh memecahkan masalah dengan cara berdiskusi mengenai masalah tersebut dan bertukar argumen dan juga bertukar informasi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi, yaitu bermain, melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang nyata. Oke, ini untuk pengetahuan untuk teori Edgar. Ini yang terakhir, tapi cuma bukan yang terakhir ya. Ini tingkatan terakhir yaitu bermain peran. Pengalaman melalui drama yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi atau situasi yang diciptakan melalui drama atau peragaan dengan menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan bermain peran, pengalaman melalui drama siswa dapat menyerap sebesar 90% dari materi. Jadi materi yang diserapkan itu 90% karena kita memperagakan dan langsung mempraktekkan. Jadi lebih daya ingat lebih besar dan juga daya pemahamannya juga lebih besar. Jadi ditulis 90% untuk tingkatan Edgar. Oke, lanjut lagi, di sini ada melakukan simulasi pengalaman tiruan. Pengalaman tiruan adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau dimanipulasi agar mendekati keadaan sebenarnya. Jadi di sini pengalaman tiruan yaitu pengalaman yang dibuat-buat untuk mengasah kemampuan dari siswa agar pengalaman dan pengetahuannya itu lebih meningkat. Jadi di sini ini penyerapan sebesar 90% dari materi. Jadi materinya dibuat agar dibuat seperti pengalaman asli tapi cuma tiruan, itu agar materinya itu 90% bisa diserap. Terus melakukan hal yang nyata, pengalaman langsung. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh oleh siswa sebagai aktivitas sendiri. Siswa berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan perantara dengan melakukan hal yang nyata. Pengalaman langsung siswa dapat menyerap 90% dari materi. Jadi ini sama dengan simulasi pengalaman tiruan, tapi ini yang lebih nyata, seperti pengalaman ya di dunia nyata, seperti keseharian. Karena kalau kita melakukan keseharian kan kita jarang lupa. Untuk daya ingatnya 90%, 10%-nya lupa dan 90%-nya mesti kita ingat, seperti itu. Untuk pemahamannya juga seperti itu, 90% dan pemahaman kita pasti paham. Untuk 10%-nya itu pasti kita tidak paham, seperti itu. Dan ini pengalaman terakhir. Lanjut di sini daftar isi ya. Daftar isi ini saya ambil dari beberapa jurnal dan juga website ya. Jadi dari situ saya ambil. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang paham dari penjelasan saya, karena saya juga masih belajar, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.